Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Niputu Ifebi Oktania Deswita. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai beberapa pengaturan fitur-fitur yang digunakan saat pembuatan presentasi PowerPoint. Adapun materi yang saya ambil dalam pembahasan ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengaturan fitur yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengaturan teks, kemudian pengaturan tabel, pengaturan smart art, pengaturan diagram, pengaturan gambar, dan pengaturan video. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pengaturan teks. Nah, langsung saja di sini saya ketik terlebih dahulu teksnya. Nah, kemudian untuk mengatur atau teks ini kita bisa memanfaatkan tab home atau tab format. Nah, di sini saya akan mengatur fontnya terlebih dahulu dengan klik font. Nah, di sini banyak banget tersedia jenis font yang udah disediakan sama PowerPoint. Di sini kita bisa gunakan sesuai keinginan kita. Nah, kemudian selain itu juga ada fitur bold, ada memiringkan teks dan membuat teks itu isi garis bawah. Di sini saya gunakan bold. Nah, di sini juga ada peratakan teks, yang ini untuk rata kiri, ini untuk rata tengah, rata kanan, dan yang ini untuk rata kanan kiri. Sesuaikan dengan keinginan kita. Selain itu ada juga fitur line spacing, di sini untuk ngatur spasi antar kalimat. Kemudian pada format ini kita bisa mengatur teks untuk mengatur warna teks di text fill ini. Banyak banget pilihan warna yang bisa kita gunakan. Di sini juga ada text outline-nya. Warnanya banyak banget. Jadi kita bisa gunakan sesuai keinginan kita. Di sini juga bisa kita atur untuk ukuran teksnya. Ada tab home ini. Nah, itu untuk pengaturan teks. Kemudian kita lanjut untuk pengaturan tabel. Nah, langsung klik slide selanjutnya. Di sini kita tulis judulnya terlebih dahulu. Nah, untuk tabelnya kita bisa klik tab insert dan tabel. Di sini kita pilih ukuran tabel yang mau kita gunakan. Jumlahnya juga kita tentukan sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada banyak banget style dari tabelnya. Bisa kita gunakan sesuai keinginan dan kebutuhan dari PowerPoint kita. Warnanya juga banyak banget. Nah, di sini kita tulis dulu teks yang akan kita gunakan diisi di dalam tabel nih. Nah, karena di sini saya udah ada Word-nya, jadi saya tinggal copy paste. Copy paste lagi yang nomor 2. Begitupun dengan seterusnya sampai kekurangan. Saya akan copy paste di Word ini. Nah, karena sudah selesai mengcopy, di sini pada bagian di bawah bisa kita hapus dengan cara klik delete.
Nah, di sini kita naikkan dikit. Nah, untuk fontnya juga kita bisa atur di tab home dengan cara klik font ini. Kemudian untuk penempatan teksnya juga bisa diatur di layout ini. Sini kita atur untuk warnanya, warna hitam. Itu aku buat rata tengah dan agak cerahan gitu ya fontnya. Nah, itu untuk pengaturan tabel. Selanjutnya untuk pengaturan smart art kita buka lagi slide baru. Sini kita ketik dulu untuk teks yang akan diisi pada slide ini. Sini kita atur untuk teksnya, isiin underline. Kemudian untuk smart art kita klik tab insert dan klik smart art. Sini ada banyak banget pilihan smart art yang bisa kita gunakan, the list, ini dan lain-lainnya. Jadi beda-beda banget bentuknya. Sini aku mau pakai yang list yang ini. Nah, karena saya mau pakai 4, jadi di sini bisa tambahkan bentuk dengan edge shape itu yang ada di pojok kiri. Kemudian atur besarannya. Sini juga banyak banget ada style dari smart art-nya ya. Bisa ganti warna juga di sini. Ini sesuai keinginan kita aja. Aku gunakan yang ini. Nah, untuk teksnya aku juga ngambil dari Word ya, tinggal copy paste saja. Nah, setelah selesai meng-copy paste, kita edit fontnya dengan cara klik tab home. Di sini kita atur fontnya. Gunakan sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Warnanya juga kita edit dulu di tab format ya. Nah, seperti ini untuk pengaturan smart art. Selanjutnya kita bahas pengaturan diagram. Yang pertama kita klik slide baru, kemudian ketik judulnya. Di sini untuk nambahin diagram, kita bisa klik tab insert, kemudian chart. Di sini juga banyak banget pilihan chart untuk digunakan. Ada line, ada pie, dan masih banyak lainnya. Kalau saya di sini akan menggunakan yang pie yang ini. Oke, kemudian di sini kita lengkapi dulu data-data yang kita miliki di sini. Ini boleh dikosongin ya. Masukkan jumlah dari data yang dimiliki. Langsung klik X-nya ini, kemudian sudah jadi diagramnya seperti ini. Ini bisa kita edit sesuai dari keinginan kita. Sini juga kita bisa ganti warna.
banyak banget pilihan warna yang bisa kita gunakan di sini. Nah, untuk style dari chartnya juga banyak banget di sini. Kalian bisa gunakan sesuai keinginan dan selera kalian. Nah, untuk judul diagram ini bisa kita hapus kalau nggak digunakan. Nah, di sini untuk chart title, kalau kalian pengen isi itu centang aja, kalau nggak usah. Terus ini yang di bawahnya itu untuk labelnya, mau naruh di mana, misalnya center tuh di tengah, terus ini di samping-sampingnya gitu. Ini sesuaiin aja sama kebutuhan dan keinginan kalian. Di sini ada legend. Di sini kita bisa atur keterangannya. Nah, setelah seperti ini kita atur untuk warna dan jenis font. Sini kita pilih dulu. Nah, begitulah untuk pengaturan diagram. Selanjutnya untuk pengaturan gambar. Di sini pilih slide baru, kemudian ketik judul untuk slide ini. Nah, di sini atur dulu untuk teksnya. Ukurannya juga diatur dan warnanya. Kemudian di sini fontnya juga diatur. Dan untuk unpad ini saya kasih warna merah. Kemudian untuk menambahkan gambar, klik insert, kemudian pictures, kemudian buka file folder yang kalian simpan gambarnya itu. Insert. Nah, di sini udah terinsert gambarnya. Kemudian kita bisa besar kecilin dengan cara kayak gitu, karena ini menutupi teks juga. Nanti kita bisa atur dia teksnya biar di atas gambar dengan cara klik send gambarnya itu send to back, dan teksnya sudah di atas gambar. Ini juga bisa diatur untuk besar kecilnya dari gambar ini. Sini juga bisa kita koreksi untuk gambarnya kalau kalian pengen koreksi. Ini juga bisa set transparan color untuk biar transparan di bagian yang mana kalian inginkan. Sini juga bisa crop ataupun crop to shape. Sini aku mau crop jadi kayak gini. Sini juga bisa atur untuk bingkai dari gambar yang kita insert sesuai keinginan dan kebutuhan dari presentasi yang akan kita buat. Nah, setelah pengaturan gambar, selanjutnya untuk pengaturan video. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk judul dari slide. Langsung saja untuk menginsert video, kita klik tab insert, kemudian klik video yang ada di ujung kanan ini, sebelah audio. Kemudian klik video on my PC. Ini cari video yang kalian inginkan, insert. Nah, di sini untuk videonya juga bisa diatur untuk ukurannya. Kemudian di sini ada juga untuk video stylenya. Untuk bingkai-bingkai dari videonya ini bisa kalian isi sesuai keinginan dan selera kalian. Dan video siap digunakan dan ditayangkan. Nah, begitulah untuk pengaturan video.
Selanjutnya akan saya bahas mengenai pengaturan transisi dan animasi. Nah, langsung saja untuk pengaturan transisi dan animasi saya gunakan slide pertama. Di sini untuk pengaturan transisi ada banyak sekali pengaturan transisi yang bisa kita gunakan. Ini bisa dicoba-coba dulu, sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, untuk pengaturan transisi di sini saya pilih yang doors. Nah, selanjutnya untuk pengaturan animasi, kita klik dulu bagian yang ingin dianimasi, diisi animasi. Kemudian pilih animasi seperti memilih transisi tadi. Di sini ada banyak banget pilihan animasi yang bisa kita gunakan. Ini sesuaikan dengan keinginan dan selera kita. Nah, begitulah pengaturan transisi dan animasi, serta pengaturan-pengaturan fitur lainnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Iketut Swintana Eskom dan teman-teman semua yang bersedia untuk menonton video presentasi saya. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum masuk untuk memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikuta Efri Dr. Deswita. Saya dari kelas 1D 3 Akuntansi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus Merdeka adalah kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 24 Januari 2020 dengan 4 paket kebijakan sebagai fondasi. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna untuk menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Adapun tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kampus Merdeka. Yang pertama, adanya kelebihannya. Yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih baik dan bekerja dengan kompeten. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dari research secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Yang keempat,
bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri di lingkungan luar kampus, sama seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Nah, adapun kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Karena bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan hingga bela negara. Yang ketiga, persiapan SDM yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis, namun program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program ini. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai 4 kebijakan kampus Merdeka. Yang pertama, ada mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Yang kedua, adanya penyederhanaan para akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru. Dan yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Ini merupakan pembahasan dari 4 kebijakan kampus Merdeka, yaitu yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud, dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja, di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH atau perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus Merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada akhirnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Yang ketiga, membuka prodi baru. Dalam penerapan kampus merdeka, Bapak Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS yang memiliki akreditasi A ataupun B. Nah, yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Maka Nadiem Makarim mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, dan kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk lebih mandiri. Dan kampus yang merdeka memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas dan membantu mereka lebih tahu penerapannya dalam suatu bidang kerja. Nah, adapun kegiatan di luar kampus yang bisa dilaksanakan yaitu seperti magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, dan studi independen. Nah, ini merupakan data tempat magang di Bali, yaitu Bandung sebanyak
163, Denpasar 208, Gianyar 37, dan Nusa Dua 27. Nah, ini merupakan contoh pembelajaran kampus merdeka di Unpad. Pada semester 1 dan semester 2 pembelajaran di Prodi, semester 3 dan semester 4 pembelajaran di Prodi, dan semester 5 sampai semester 7 melakukan pembelajaran di luar untuk magang di PT, dan semester 8 pembelajaran di Prodi dan TA. Nah, ini merupakan contoh video pengalaman pertukaran pelajar. Hai, nama saya Heman Maulana dan saya dari chapter Padang, subchapter Jambi. Halo, nama saya Melisa. Saya dari chapter Denpasar, Outreach Mamere. Halo, nama saya Alfatira Gima. Saya dari chapter Padang, host in Mexico, Missouri, United States of America. Halo, nama saya Afina. Saya dari chapter Balikpapan. Saya ditempatkan di Kenai, Alaska. Pengalaman saya di Amerika, saya itu di Pennsylvania, di Dillsburg, di kota Dillsburg. Saya sangat benar-benar suka banget sama OSFEM saya karena saya itu punya 4 OSFEM. For me, my exchange years is a wonderful time for me because I got a lot of experience there. Aku join swim team sama track di sana. Awalnya di Indonesia aku gak pernah care buat sports, but after I came to America, I'm into sports now. My exchange year aku dapat banyak pengalaman. Pengalaman yang sangat berharga dalam exchange year aku itu salah satunya adalah bisa ketemu sama host family aku. Kesempatan yang nggak bisa yang once in a lifetime opportunity, dan yang saya pelajari dari exchange program saya itu adalah karena di program saya melihat glacier dan melihat gunung-gunung yang benar-benar magnificent. Jadi kontribusi yang akan saya lakukan kepada komunitas di sekitar saya itu, saya akan berusaha membuka mata mereka bahwa sebenarnya itu dunia ini luas gitu, nggak cuma ada Indonesia aja. Banyak sekali manfaat yang saya peroleh dari tahun pertukaran pelajar. Saya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Keluar dari zona nyaman adalah hal yang harus kita semua lakukan. Mengimpact diriku jadi lebih baik gitu. Sebelumnya itu aku tuh orangnya pemalu dan gak aktif gitu. Dan habis dari exchange program saya sadar kalau saya bisa berimpact di dunia ini. Saya jadi bisa advokasi, saya bisa fight for what I stand for. Jadi perubahan dalam diri saya itu, saya dulu waktu sebelum pergi ke Amerika, saya merasa benar-benar bahwa saya itu orangnya benar-benar tertutup banget. Saya nggak tahu kalau misalnya di dunia itu dunia yang luas. Buat saya menjadi tahu lebih banyak orang, bukan hanya di kancah nasional dari teman-teman chapter, tapi juga di internasional. Membuat diri aku menjadi lebih berani untuk sharing opinion ke orang lain. Saya percaya program ini adalah program yang paling penting untuk development anak-anak Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.